Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Firman Tuhan ya dan amin. Dan pagi ini kita boleh menikmati kasih setia Tuhan itu. Karena itu mari kita datang bersyukur kepada-Nya dalam doa dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu ya Tuhan, selalu baru tiap pagi. Pagi ini kami menikmati itu, dan kami sungguh bersyukur atas semuanya. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Mohon penyertaan, bimbingan Roh Kudus ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga itu boleh benar-benar akan menjadi pegangan dalam hidup kami, menuntun langkah juang kami ke depan. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di pagi ini terdapat dalam Yesaya pasal 60 ayatnya yang kelima. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab di pagi ini. Tema renungan harian keluarga di hari ini, engkau akan heran dan tercengang. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, tindakan orang yang dapat melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang seringkali menimbulkan rasa kagum. Apalagi hal-hal tersebut sulit dan tidak masuk akal. Pernahkah kita membayangkan semua tindakan yang telah Tuhan Allah lakukan dalam kehidupan kita? Bagaimana tanggapan kita? Kehadiran dan tindakan-tindakan penyelamatan yang dilakukan Tuhan Allah kepada umat-Nya bukan hanya membuat bangsa-bangsa datang kepadanya melalui umat-Nya, melainkan itu juga membawa berkat bagi umat-Nya. Semua anak-anak akan kembali dan datang kepada Tuhan Allah, menggambarkan situasi mereka ketika terang Tuhan Allah hadir di atas mereka. Firman hari ini menyatakan bahwa ada berkat-berkat lain dikaruniakan Tuhan Allah kepada umat-Nya yang membuat mereka takjub dan bersuka cita. Kata pada waktu itu merujuk pada suatu waktu di masa depan ketika hal itu akan terjadi. Umat Tuhan Allah akan heran dan tercengang. Dalam bahasa Ibrani, tercengang pakat yang berarti gemetar sukacita. Namun berseri-seri yang dalam bahasa Ibrani naharte
yang berarti bersinar dengan sukacita. Dan berbesar hati sebab kelimpahan. Dalam bahasa Ibrani, hamon, dan kekayaan. Dalam bahasa Ibrani, hen, yang berarti power, strength, wealth, property, army. Dari seberang laut atau dari bangsa-bangsa akan datang kepada mereka. Hal yang menarik bahwa semua kekayaan, kekuatan, kekuasaan, properti, dan pasukan tentara milik bangsa-bangsa lain akan beralih kepada umat. Semua yang dibanggakan oleh manusia dan dunia, termasuk kekayaan dan kekuasaan, akan dikaruniakan kepada umatnya. Demikian suasana bangsa Israel sesudah pembuangan dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ketika kota Yerusalem dipulihkan keadaannya. Hanya Tuhan Allah yang mampu melakukannya. Sebab Dia Tuhan semesta alam yang berkuasa atas Israel dan bangsa-bangsa lain. Dia berkuasa atas seluruh alam ciptaannya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebagaimana umat Israel yang heran dan tercengang, kita pun terpesona pada keagungan Tuhan Allah yang dinyatakan melalui berkat-berkat-Nya. Ada yang lebih membuat kita terheran-heran dan tercengang-cengang, yaitu kasih Tuhan Allah yang mengutus putra tunggalnya untuk kita semua. Tuhan Yesus bebai. Itulah yang sedang kita hayati di minggu-minggu penantian ini. Tuhan Allah yang datang menjumpai kita agar kita memiliki hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Jika demikian, dalam penghayatan ini, hendaklah kita mengucap syukur atas semua yang telah dilakukannya bagi keluarga kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami berbahagia dan bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.